Bab 1136 Kedatangan Kaisar Naga. Zhao Feng, saya tahu bahwa Anda pasti memiliki lebih banyak sumber daya yang mengandung aura asal kuno. Kun Yun mengungkapkan ekspresi kamu tahu apa yang aku bicarakan. Jelas bahwa Kun Yun meminta sumber daya kepada Zhao Feng, dan suaranya mengandung sedikit ancaman. Jika Raja Suci dan demigod lainnya dari zona benua mengetahui bahwa Zhao Feng memiliki sumber daya yang berisi aura asal kuno, semuanya akan menjadi musuh Zhao Feng. Bagaimanapun, setelah mencapai tingkat Raja Suci, semua orang ingin mencapai alam surgawi ilahi dan menuju ke alam dewa desolet kuno yang legendaris. Mereka tidak akan peduli bahkan jika mereka harus mengorbankan seluruh klan mereka untuk kesempatan menerobos ke alam ilahi surgawi. Kun Yun, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhao Feng berkata dengan nada dingin. Meskipun Kun Yun telah memainkan peran penting untuk Zhao Feng dan aula dewa baru-baru ini, Zhao Feng sudah melunasinya. Jika Kun Yun membutuhkan bantuan Zhao Feng untuk menerobos ke alam ilahi surgawi, Zhao Feng akan membantunya. Tetapi jika Kun Yun ingin mengancam Zhao Feng, dia terlalu naif. Dengan kekuatan Zhao Feng saat ini, dia tidak takut pada Kun Yun. Zhao Feng, aku menjadi lebih kuat akan membantumu dan aula para dewa. Kun Yun terus berbicara. Meskipun aula para dewa tenang sekarang, hampir semua kekuatan besar di zona benua saat ini dapat merasakan bahwa aula Kekaisaran Agung tidak akan hanya menutup satu mata lebih lama lagi. Saya memang memiliki sumber daya itu, tapi itu adalah salah satu kartu tersembunyi saya. Zhao Feng tiba-tiba berdiri dan melepaskan gelombang aura menakutkan yang menekan langit dan bumi di dekatnya. Zhao Feng telah mengasingkan diri selama beberapa bulan setelah pertarungan dengan naga ular penghancuran hitam, dan semua aspeknya telah diperkuat. Di antara mereka, niat jiwa dan tubuh petir suci adalah yang paling jelas. Dalam hal pemahaman, Zhao Feng memiliki buahnya, dan dia juga memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk kekuatan hidup dan tubuhnya. Selanjutnya, darah dewa di jarinya juga memperkuat tubuh Zhao Feng. Niat Zhao Feng juga agak jelas. Karena dia memiliki sumber daya yang dapat menggerakkan hati semua Raja Suci dan demigod, dia akan memiliki sekelompok besar pembantu jika dia menggunakan sumber dayanya dengan bijak. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang ingin membantu Zhao Feng, jadi dia tidak membutuhkan Kun Yun lagi. Tentu saja, Zhao Feng tidak ingin mengungkapkan semuanya kecuali dia harus melakukannya. Sungguh tubuh yang kuat. Kun Yun diam-diam kaget. Pada saat ini, bahkan dia merasa tertekan oleh tubuh fisik Zhao Feng. Meskipun teknik penguatan tubuh Zhao Feng lebih dalam daripada Kun Yun telah bangkit dari darah dan memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, jadi kecepatan kultivasinya sangat cepat. Dari kelihatannya, tahap penguatan tubuh Zhao Feng setara dengan Kun Yun, tetapi karena teknik penguatan tubuh Zhao Feng lebih dalam, tubuh Zhao Feng sedikit lebih kuat daripada Kun Yun. Yang membuatnya semakin menakutkan bagi Kun Yun adalah dia merasa bahwa niat Zhao Feng tidak lebih lemah dari miliknya. Zhao Feng bisa melawanku bahkan tanpa garis keturunannya sekarang? Kun Yun tertegun dan frustrasi pada saat bersamaan. Dia adalah demigod yang dihidupkan kembali, tapi dia lebih buruk dari seseorang yang hanya seorang raja di kehidupan sebelumnya. Saat berpikir sampai ke sana, Kun Yun merasa sudah kehilangan seluruh wajahnya. Suara mendesing. Zhao Feng kembali ke aula. Kun Yun kemungkinan besar bersiap untuk menerobos ke alam ilahi surgawi atau dia sudah pulih ke tingkat demigod dengan menggunakan apa yang dia peroleh di mayat dewa, gumam Zhao Feng. Kun Yun dengan sengaja mengurangi kecepatan kultivasinya untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mencoba menerobos dengan cara yang sekuat mungkin. Oleh karena itu, Zhao Feng juga menyerah untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya dan memilih untuk berkonsolidasi. Zhao Feng terus berkultivasi dengan teknik 10.000 pikiran ilahi, tetapi kali ini, dia lebih fokus pada tubuh petir suci kun emas. Menurut apa yang dikatakan Kun Yun, bagian tersulit untuk menerobos ke alam ilahi surgawi adalah kesengsaraan petir dewa sejati. Suara mendesing. Zhao Feng memasukkan kristal dewa petir ke dalam dimensi mata dewanya. Zhao Feng sebenarnya memiliki kristal dewa yang berisi kekuatan petir kesengsaraan dewa. Ekspresi Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi shock.
Dengan kristal Dewa Petir ini, peluang Zhao Feng untuk menerobos ke alam ilahi surgawi meningkat setidaknya 20%. Zhao Feng menggunakan sebagian dari fokusnya untuk menyerap dan memahami kekuatan petir kesengsaraan dewa dari kristal Dewa Petir. Pada saat yang sama, Zhao Feng sepenuhnya mengaktifkan simbol petir kesengsaraan dewa di tubuh jiwa petirnya untuk menyempurnakan tubuh petir suci. Lebih dari 4.500 simbol petir kesengsaraan dewa melintas di tubuh jiwa petirnya, memberikan kekuatan abadi dan abadi dari petir kesengsaraan dewa. Energi mental Zhao Feng dengan cepat menguasai kekuatan ini dan menggunakannya pada tubuh petir suci. Tubuh petir suci Zhao Feng sangat tangguh terhadap kekuatan petir, tetapi kekuatan petir kesengsaraan dewa berbeda. Itu berisi hukum kehancuran dan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, meskipun tubuh petir suci Zhao Feng telah mencapai tahap puncak tingkat 6, itu masih tidak dapat menahan kekuatan petir kesengsaraan dewa yang memurnikan tubuhnya. Hanya dalam waktu beberapa napas, tanda hangus hitam muncul di tubuh Zhao Feng. Aku akan istirahat sebentar, lalu lanjutkan. Zhao Feng terkejut, dan dia segera berhenti. Dia menggunakan beberapa sumber daya untuk memulihkan kekuatan hidup dan luka-lukanya, dan tubuh petir suci abadi juga mulai pulih. Ada batasan untuk menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dewa untuk memurnikan tubuh petir suci. Jika terlampaui, maka sama saja merugikan diri sendiri. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Dalam dunia spasial berkabut, petir tipis menjalar di sekitar tubuh emas gelap Zhao Feng. Segala sesuatu dalam beberapa meter dari Zhao Feng telah dihancurkan oleh aura God Tribulation Lightning ini dan tidak dapat dipulihkan. Selama setengah tahun terakhir, fokus utama Zhao Feng adalah Golden Kun Secret Lightning Body. Dia terus menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dewa untuk menyempurnakan tubuh petir suci, yang berarti bahwa ketahanan tubuh petir suci Zhao Feng terhadap kekuatan petir kesengsaraan dewa telah meningkat, dan itu juga berisi elemen petir kesengsaraan dewa sekarang. Sampai tingkat tertentu, teknik pertempuran yang terkait dengan tubuh petir suci semuanya telah diperkuat juga. Tubuh jiwa petir, tubuh suci petir kesengsaraan. Pikiran Zhao Feng bergetar saat kegembiraan memenuhi wajahnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah maju kedua jalur ini, dan peluangnya untuk menerobos ke alam ilahi surgawi di masa depan akan meningkat setidaknya 40%. Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya. Zhao Feng melepaskan serangan jiwa terhadap naga ular penghancuran hitam, kemudian membentuk segel hati gelap dan mencoba untuk menanamkannya di kedalaman jiwa naga ular penghancuran hitam. Itu tidak berguna, Zhao Feng. Niat jiwa yang lemah dan teknik rahasia kasarmu tidak bisa memperbudakku. Naga ular penghancuran hitam melawan, tetapi pada kenyataannya, hatinya sudah mulai bergerak. Naga ular penghancuran hitam telah menyaksikan banyak kartu tersembunyi Zhao Feng dan sumber daya berharga di dimensi ini. Bahkan jika naga ular penghancuran hitam berhasil melarikan diri, ia tidak akan berani membalas dendam pada Zhao Feng kecuali berhasil pulih ke kekuatan puncaknya. Black Destruction Serpent Dragon, kesabaranku terbatas. Zhao Feng meninggalkan dimensi mata dewa dengan ekspresi dingin. Dia telah mencoba berkali-kali untuk memperbudak Black Destruction Serpent Dragon saat dia berada dalam pengasingan, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Zhao Feng memutuskan bahwa, jika naga ular penghancuran hitam tidak membungkuk sebelum dia mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi, dia hanya akan membunuhnya. Bagaimanapun, Zhao Feng mungkin gagal dan menghilang, jadi meninggalkan naga ular penghancuran hitam hanya akan menyebabkan bencana. Bumi langit yang mengerikan Yuan Qi membentuk cahaya ungu di sekitar area tempat Zhao Yufei berada dalam pengasingan. Pemandangan yang mengejutkan ini langsung menarik perhatian banyak anggota eselon atas dari aula para dewa, dan mereka memindai ke arah itu dengan divine sense mereka. Yufei masih belum keluar dari pengasingan? Zhao Feng terkejut setelah memindai dengan sense ilahinya. Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual. Secara logis, tidak ada aspeknya yang lebih lemah dari Nan Gongsheng, Kun Yun, atau Zhao Feng, tetapi karena kemurnian garis keturunannya terbatas, dia tidak menonjol di antara mereka. Namun, Zhao Feng percaya bahwa kekuatan Zhao Yufei pasti meningkat secara dramatis setelah periode pengasingan ini. Tepat pada saat ini, indera Zhao Feng bergerak, dan dia tiba-tiba menoleh ke arah tertentu dan melihat ke kejauhan. Kekuatan tak terlihat dari pemeliharaan drakonik mulai berkumpul menuju aula para dewa. Angin dan awan bertiup di langit saat aura megah menyebabkan hati semua ahli di aula para dewa bergetar. Itu adalah para imperial.
Aula Kekaisaran Agung akhirnya datang. Anggota eselon atas dari Aula Dewa langsung mengalihkan perhatian mereka dari Zhao Yufei. Kaisar Naga Demigod, mata Zhao Feng terfokus pada sosok emas beberapa puluh ribu mil jauhnya. Dalam sekejap, Kaisar Naga Demigod memimpin anggota Aula Kekaisaran Agung lainnya dan muncul di udara di atas Aula Dewa. Pemeliharaan drakonik yang mengerikan turun ke langit dan bumi, dan semua niat dan kekuatan sepertinya membeku. Selamat datang, Kaisar Naga Senior dari Aula Kekaisaran Agung. Zhao Feng membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat. Dia kemudian mengamati anggota lain dari Aula Kekaisaran Agung. Selain Kaisar Naga Demigod, ada juga Demigod Tai Chi, Roh Bulu Raja Suci, dan ahli Raja Suci lainnya dalam jubah Phoenix yang datang dari Aula Kekaisaran Agung. Kaisar Naga Demigod menjawab saat pandangannya mendarat di tempat Zhao Yufei berada dalam pengasingan untuk sesaat. Detik berikutnya, Kaisar Naga Demigod dan anggota lainnya muncul di aula tempat Zhao Feng berada. Anggota Aula Kekaisaran Agung semuanya memancarkan gelombang pemeliharaan drakonik yang kuat, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini disengaja atau tidak. Apakah ada alasan mengapa Tetua Agung dari Aula Kekaisaran Agung datang ke sini? Zhao Feng tersenyum tipis dengan ekspresi normal. Auranya sangat stabil. Hati 4 orang dari Aula Kekaisaran Agung bergerak sedikit saat mereka memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Sulit membayangkan bahwa alam cahaya mistik tahap akhir yang sangat sedikit mampu bertindak begitu acuh tak acuh terhadap tekanan 2 demigod dan 2 Raja Suci. Zhao Feng, dinasti penguasa akan memberi penghargaan kepada Aula Dewa karena menghancurkan Istana 9 Kegelapan, yang berkolusi dengan non-manusia baru-baru ini. Kaisar Naga Demigod pertama kali memberitahu Zhao Feng perspektif mereka tentang menghancurkan Istana 9 Kegelapan. Bagaimanapun, tindakan Zhao Feng membantu dinasti Agung Gunlord menyingkirkan bahaya besar, setidaknya di permukaan. Itulah yang seharusnya kami lakukan. Zhao Feng menjawab dengan hormat kepada Kaisar Naga Demigod. Zhao Feng, apakah kamu membunuh Raja Suci Samsara? Pada saat ini, Demigod Tai Chi berbicara dengan tatapan dingin. Di mayat dewa, Zhao Feng telah melawan Demigod Tai Chi, jadi dia tidak menyukai Zhao Feng. Tepat sekali, kami punya masalah pribadi. Zhao Feng tersenyum tipis tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Zhao Feng, Aula Kekaisaran Agung ada di sini kali ini untuk teknik Raja Suci Samsara yang dapat mengumpulkan kekuatan 8 mata Dewa Agung. Kaisar Naga Demigod melanjutkan dan memberitahu Zhao Feng mengapa mereka benar-benar ada di sini. Teknik rahasia itu terlalu mengejutkan dan harus diberikan kepada Aula Kekaisaran Agung untuk diurus. Jika itu tidak sengaja diberikan kepada non-manusia, itu mungkin menyebabkan perang lain antara 2 dinasti penguasa, yang akan menjadi bencana bagi semua orang, kata Demigod Tai Chi dengan benar. Jadi, Aula Kekaisaran Agung ingin Anda menyerahkan teknik rahasia? Bab 1137 Ras Spiritual Dewa Sejati. Jadi, Aula Kekaisaran Agung ingin Anda menyerahkan teknik rahasia? Demigod Tai Chi berkata dengan benar. Ini adalah tujuan sebenarnya dari Aula Kekaisaran Agung. Apapun yang mereka katakan pada dasarnya bisa diabaikan. Teknik rahasia Raja Suci Samsara terlalu menakutkan. Bahkan ahli dewa sejati tidak bisa memblokirnya. Zhao Feng telah memperbudak pemilik mata bentuk segudang, dan Aula para dewa memiliki seseorang yang memiliki 1 mata kematian. Grand Imperial Hall tidak mungkin membiarkan ancaman sebesar itu begitu saja. Meskipun Aula Kekaisaran Agung tidak memiliki keturunan mata dewa, jika mereka dapat memperoleh teknik rahasia ini, mereka mungkin dapat menemukan cara lain untuk menggunakannya, atau mereka juga dapat mencari keturunan mata dewa di dinasti penguasa. Secara keseluruhan, Aula Kekaisaran Agung telah datang kali ini untuk diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mempertahankan dominasi absolut di zona benua. Karena Aula para dewa saat ini hanya memiliki 2 keturunan mata dewa, mereka tidak dapat menggunakan teknik rahasia Raja Suci Samsara. Selain itu, bahkan jika Aula para dewa memiliki 1000 atau 10.000 tahun lagi, mereka tidak akan cocok dengan Aula Kekaisaran Agung. Jadi mereka yang dari Aula Kekaisaran Agung semua percaya bahwa Aula para dewa akan menyerahkannya. Maaf, Raja Suci Samsara menghancurkan dirinya sendiri, dan bahkan dimensi interspatialnya pun hancur. Zhao Feng menjawab, dan ini memang masalahnya. Ekspresi 4 orang dari Aula Kekaisaran Agung menjadi dingin. Bahkan Kaisar Naga Demigod melirik Zhao Feng dalam-dalam, dan dia tampak tidak bahagia. Dia secara pribadi datang ke Aula Dewa,
tetapi Zhao Feng tidak memberi mereka wajah sama sekali dan tidak mau menyerahkan teknik rahasia. Zhao Feng, teknik rahasia ini sangat berharga, Aula Kekaisaran Agung mengetahui hal ini. Kami tidak akan mengambil sesuatu dari Aula Dewa secara gratis. Aula Kekaisaran Agung akan memberikan sesuatu sebagai balasannya, dan Aula para dewa akan dilindungi oleh Aula Kekaisaran Agung di masa depan. Raja Suci yang mengenakan jubah Phoenix berbicara perlahan. Aula Kekaisaran Agung telah datang dengan beberapa persiapan dalam pikirannya. Demigod Tai Chi dan wanita ini adalah duo, yang pertama bertingkat tangguh sementara yang lain bersikap lembut. Junior ini benar-benar tidak mendapatkan teknik rahasia Raja Suci Samsara. Zhao Feng menghela nafas dan terus menjelaskan, tetapi ekspresi keempat dari Aula Kekaisaran Agung menjadi lebih buruk. Kaisar Naga Demigod dan Raja Suci berjubah Phoenix bahkan memikirkan apakah Zhao Feng sudah memiliki 3 keturunan mata dewa. Jika tidak, mengapa dia tidak memberikan wajah apapun ke Aula Kekaisaran Agung? HMPH, Zhao Feng, apakah kamu berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk pada dinasti Agung Gunlord dengan menjaga teknik rahasia ini? Demigod Tai Chi menjadi marah. Dia ditolak oleh Zhao Feng terakhir kali di mayat dewa ketika dia meminta darah dewa, dan sekarang Zhao Feng berani menolak Kaisar Naga Demigod dan seluruh Aula Kekaisaran Agung. Demigod Tai Chi sudah tertawa dingin di dalam hatinya. Dia memandang Zhao Feng seolah-olah dia sedang melihat mayat. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak memiliki teknik rahasia. Apa niat Demigod Tai Chi menyalahkan kita? Ekspresi Zhao Feng menjadi serius, dan nadanya mulai berubah. Dia menyadari bahwa, semakin baik dia bertindak, semakin ganas pihak lawan bertindak. Kita akan melihat apakah itu benar setelah saya secara pribadi mencarinya. Mulut Demigod Tai Chi melengkung ke atas menjadi senyuman mematikan. Pencarian, Demigod Tai Chi berarti mencari jiwa Zhao Feng. Di samping, Kaisar Naga Demigod diam. Jelas bahwa dia menyetujui tindakan Demigod Tai Chi. Cari, hak apa yang kau miliki untuk mencari apapun di Aula para dewa? Nada suara Zhao Feng dingin, dan dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Pada saat ini, meskipun Aula para dewa bukan yang cocok dengan Aula Kekaisaran Agung, hanya 4 orang dari Aula Kekaisaran Agung yang datang. Aula para dewa tidak perlu takut sampai tingkat seperti itu. Kamu, ekspresi Demigod Tai Chi membeku sebelum menjadi marah lagi, dan dia melepaskan inten Demigodnya, yang bergabung keluar angkasa. Pada saat ini, Demigod Tai Chi menekan Zhao Feng dan tidak menahan sama sekali. Jika itu adalah Mystic Light Realm tahap akhir yang normal, mereka mungkin tidak akan dapat menahan bahkan sesaat melawan Intent of a Demigod dan akan benar-benar hancur. HMPH, Zhao Feng mendengus dengan dingin saat kilatan kecil petir putih melintas di sekitar kulitnya. Gelombang aura petir yang merusak menghancurkan niat Demigod Tai Chi saat turun di sekitar Zhao Feng. Zhao Feng diselimuti oleh kilatan petir tipis, dan niat Demigod Tai Chi bahkan tidak dapat mendekati tubuh Zhao Feng untuk menimbulkan efek apapun. Keempat orang dari Aula Kekaisaran Agung terkejut. Mereka tahu kekuatan petir ini, itu adalah kekuatan petir kesengsaraan dewa. Pada saat yang sama, 2 aura kuat muncul di tempat lain di Aula Dewa. Kun Yun dan Nan Gongseng dipanggil oleh Zhao Feng dan muncul di aula rahasia ini. Pada saat ini, Nan Gongseng memiliki rambut berwarna ungu dan darah. Dia memiliki ekspresi dingin dan kejam dan memancarkan niat membunuh yang haus darah. Kun Yun juga tidak sederhana, meskipun dia masih seorang Raja Suci, bahkan para demigod normal pun tidak akan menjadi tandingannya. Jika tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, Kaisar Naga Senior bisa kembali sekarang? Zhao Feng tiba-tiba berdiri dan berkata, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menyinggung Aula Kekaisaran Agung, tetapi itu tidak cukup untuk menghancurkan Aula para dewa. Hall of Gods bukanlah kekuatan kecil lagi, itu adalah kekuatan nomor 1 di bawah 2 kekuatan bintang 4. Di samping, hati Kun Yun menegang. Dia tidak berpikir bahwa hubungan antara Zhao Feng dan Aula Kekaisaran Agung telah mencapai tingkat yang begitu buruk. Tetapi dia segera santai setelah mengingat sumber daya yang dimiliki Zhao Feng dan bagaimana dia bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan lain di dinasti penguasa untuk bergabung dengannya. Ekspresi keempat dari Grand Imperial Hall sangat jelek. Hall of Gods, yang baru saja dibuat, berani melawan kekuatan bintang 4 dari dinasti penguasa yang telah ada selama ratusan juta tahun? Jika bukan karena Aula Kekaisaran Agung masih mengkhawatirkan dinasti penguasa bulan kegelapan, mereka mungkin telah menggunakan metode yang kuat untuk melawan Aula Dewa.
Zhao Feng, penguasa dinasti Agung Gunlord adalah aula Kekaisaran Agung. Kaisar Naga Demigod berbicara pada saat ini dan melepaskan gelombang kekuatan ke segala arah. Menjadi kekuatan terkuat di dinasti Gunlord yang agung, aula Kekaisaran Agung tidak bisa membiarkan momentum aula dewa menekan mereka. Bahkan jika Zhao Feng memiliki pembantu seperti Nan Gongsheng dan Kun Yun, Kaisar Naga Demigod tidak menempatkan mereka di matanya karena dia adalah demigod terkuat dari dinasti Agung Gunlord. Saat ini, jelas bahwa Kaisar Naga Demigod relatif marah. Suasana di dalam aula sangat tegang, dan bahkan udaranya sendiri sepertinya membeku. Aura kekuatan luar biasa dan pemeliharaan drakonik di langit dan bumi mulai meningkat dengan cepat. Namun, saat ini juga, langit dan bumi tiba-tiba berguncang saat badai kekuatan yang menakutkan muncul. Semua surga bumi Yuan Qi dalam beberapa lusin ribu mil langsung tersedot. Perubahan mendadak ini membuat Zhao Feng, Kun Yun, Kaisar Naga Demigod, dan semua orang di aula melihat ke atas. Udara itu sendiri tiba-tiba terkoyak dan membentuk lubang tanpa dasar. Gelombang wos, suara mendesing, lonjakan kekuatan mengerikan meledak dari celah spasial di sebelah lubang. Katakan pada semua orang untuk mundur. Zhao Feng segera memberi perintah pada Bi Qingyu. Untungnya, lubang ini muncul sangat jauh di langit, atau Hall of Gods akan dihancurkan. Bahkan Kaisar Naga Demigod memiliki ekspresi serius. Yufei, Zhao Feng melihat ke arah tempat Zhao Yufei berada dalam pengasingan. Zhao Feng mencoba memotongnya dengan niatnya, tetapi Zhao Yufei tidak bereaksi. Suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dan orang-orang dari aula Kekaisaran Agung mundur beberapa ribu mil, tetapi bahkan kemudian, mereka merasa seolah-olah garis keturunan dan kekuatan mereka benar-benar ditekan. Bahkan sulit bagi mereka untuk bernapas. Kekuatan ilahi terlarang yang menggetarkan hati tiba-tiba turun. Dua sosok keluar dari lubang. Salah satunya adalah seorang pria muda. Dia memiliki wajah yang sedikit kekanak-kanakan, tetapi penampilannya bahkan bisa membuat perempuan cemburu, dan ekspresi menghina dan sombong bisa dilihat dari alisnya. Di sebelahnya adalah sesepuh dengan aura samar. Keduanya memiliki satu sifat yang sama, tubuh mereka kristal, transparan, dan berkilau dengan cahaya seperti kaca. Langit itu sendiri bergetar ketika keduanya muncul di langit dan bumi, seolah-olah akan runtuh. Dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi. Hati Kaisar Naga Demigod terkejut. Perasaannya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan sesepuh bahkan lebih kuat dari dewa sejati Tianfa. Turunnya dewa sejati, ekspresi Zhao Feng menjadi jelek. Lebih banyak dewa sejati telah datang dari alam dewa kuno yang sunyi dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah mereka berada di sini untuk dewa sejati Tianfa? Ekspresi demigod Tai Chi berubah menjadi panik. Yuan Long, ubah garis keturunan dan tubuh Anda agar sesuai dengan struktur Yuan Qi di sini, kata penatua kepada orang muda itu. Dimengerti, laki-laki muda itu menutup matanya, dan cahaya kristal mengalir di seluruh tubuhnya. Getaran di langit segera mulai mereda. Ini adalah garis keturunan ras spiritual. Zhao Feng telah mengenal Zhao Yufei sejak lama dan segera merasakannya ketika laki-laki itu melepaskan segumpal aura garis keturunannya. Mungkinkah orang-orang ini berada di sini untuk Yufei? Zhao Feng menebak di dalam hatinya. Tuan, keturunan dari seseorang dengan garis keturunan ras spiritual ada di sana. Yuan Long menunjuk ke tempat Zhao Yufei berada dalam pengasingan. Zhao Feng dan orang-orang dari aula Kekaisaran Agung beberapa ribu mil jauhnya benar-benar diabaikan oleh sesepuh dan junior ini. Penatua melihat ke arah Zhao Yufei dan menunjukkan. Suara mendesing, cahaya misterius menyinari tubuh Zhao Yufei. Tubuh Zhao Yufei langsung melepaskan aura garis keturunan kuno yang tak tertandingi. Dia menerobos, ekspresi Kun Yun membeku, dan dia menarik napas dalam-dalam saat merasakan kultivasi Zhao Yufei. Kekuatan macam apa ini? Kaisar Naga Demigod juga tertegun. Tetua misterius ini hanya menunjukkan dengan satu jari, dan Zhao Yufei tiba-tiba berhasil menjadi Raja Suci. Pada saat ini, Zhao Yufei membuka matanya yang cerah dan melihat keduanya di langit saat dia merasakan sesuatu. Nak, kembalilah ke ras spiritual kuno. Itu adalah tempatmu. Suara sesepuh bergema di surga dan bumi. Ras spiritual kuno, alam dewa kuno yang sunyi. Ekspresi Zhao Yufei berubah secara dramatis. Jelas bahwa dia tahu sedikit tentang alam dewa kuno yang desolat juga.
Menurut garis keturunannya, keduanya mungkin ahli dari alam dewa desolet kuno dengan garis keturunan ras spiritual, dan mereka telah datang ke dimensi ini untuk membawanya kembali ke ras spiritual kuno. Sensasi hangat muncul dari garis keturunan Zhao Yufei seolah-olah benar-benar ingin pergi ke alam dewa desolet kuno dan kembali ke ras spiritual kuno. Kun Yun dan orang-orang dari Aula Kekaisaran Agung menjadi iri dan cemburu. Mereka tidak menyangka bahwa kedua dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi ini datang untuk mengambil Zhao Yufei. Dengan garis keturunan Zhao Yufei, dia akan bisa langsung menjadi dewa jika mereka memasuki alam dewa kuno yang sunyi. Saya tidak ingin pergi sekarang. Zhao Yufei ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Dia kemudian berbalik ke arah Zhao Feng dan menatapnya dengan cinta dan keraguan. Jelas bahwa Zhao Yufei benar-benar ingin pergi ke alam dewa kuno yang sunyi. Apa? Kun Yun tidak bisa berkata-kata, dan orang-orang dari Aula Kekaisaran Agung membeku dan menjadi linglung. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Zhao Yufei untuk menolak undangan dewa sejati dari alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Yufei menolak kekayaan yang menantang surga. Seseorang harus tahu bahwa sudah beberapa lusin ribu tahun sejak orang terakhir dari zona benua berhasil menerobos ke alam ilahi surgawi. Apa? Kamu? Ekspresi Yuan Long berubah secara dramatis karena tidak percaya. Wanita dari dimensi lemah ini telah menolak tuannya. Ekspresi sesepuh berubah sedikit saat pandangannya mendarat di Zhao Feng. Dia jelas bisa mengatakan bahwa Zhao Yufei telah menolaknya karena laki-laki ini sangat kuat. Dalam sekejap, Zhao Feng merasakan bahwa, selain mata spiritual lotnya, Penatua itu melihat ke seluruh tubuhnya. Tatapan Penatua mendarat di mata kiri Zhao Feng, dan dia terkejut. Manusia, kamu bisa ikut dengan kami ke alam dewa kuno yang sunyi juga, kata Penatua dengan senyum tipis. Bab 1138 menenangkan diri. Manusia, kamu bisa ikut dengan kami ke alam dewa kuno yang sunyi juga, kata Penatua dengan senyum tipis. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa aura asal kuno di dalam tubuh Zhao Feng sangat kaya. Zhao Feng memiliki fondasi yang kuat dan sebenarnya sedikit lebih kuat dari beberapa orang dari budidaya yang sama di alam dewa desolet kuno. Dari sudut pandangnya, satu-satunya kekurangan Zhao Feng adalah garis keturunannya terlalu lemah, tetapi Zhao Feng memiliki tubuh jiwa unik yang menggantikan kekurangan ini. Yang lebih mengejutkan tetua ras spiritual ini adalah bahwa dia tidak bisa melihat melalui mata Zhao Feng. Orang-orang di sebelah Zhao Feng dan bahkan Zhao Feng sendiri linglung. Keberuntungan Zhao Feng terlalu bagus. Kun Yun tidak percaya bahwa sesepuh dari alam dewa kuno yang sunyi akan mengatakan sesuatu seperti ini. Memasuki alam dewa kuno yang sunyi adalah legenda bagi semua orang di zona benua, tetapi bagi sesepuh ras spiritual ini, seolah-olah memasuki alam dewa desolet kuno adalah masalah yang sangat kecil. Semua orang memandang Zhao Feng dengan iri dan cemburu. Secara khusus, hati demigod Tai Chi sangat kacau. Kebenciannya terhadap Zhao Feng sangat kuat, dan dia ingin membunuh Zhao Feng. Dengan bakat Zhao Feng, jika dia memasuki alam dewa desolet kuno, masa depannya akan tak terukur. Pada saat ini, selain Zhao Feng, semua orang berpikir tentang memohon sesepuh ini untuk membawa mereka ke alam dewa kuno yang desolet juga, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Menguasai, Yuan Long juga terkejut. Apa gunanya membawa manusia normal dari dimensi lemah yang tidak memiliki garis keturunan kuno ke alam dewa desolet kuno? Kakak Feng, Zhao Yufei sangat gembira dan mengungkapkan senyuman yang dapat membuat hati pria manapun bergerak. Tetapi ketika dia melihat Zhao Feng, dia menyadari bahwa Zhao Feng tampaknya tidak terlalu bahagia. Zhao Yufei segera mengerti. Dia tidak memikirkannya, dia menjadi egois. Yufei, kamu harus pergi dengan senior. Zhao Feng terdiam sesaat sebelum berbicara dengan Zhao Yufei dengan nada minta maaf. Jika Zhao Feng egois dan pergi ke alam dewa kuno yang sunyi, maka aula para dewa yang dibesarkan akan diambil alih oleh Aula Kekaisaran Agung, dan Aula Kekaisaran Agung tidak akan melepaskan siapapun yang terkait dengannya. Ada juga banyak kekuatan di dinasti Tuan yang sangat terhubung ke Aula Dewa, dan begitu Zhao Feng pergi, bencana akan menimpa mereka juga. Selanjutnya, Zhao Feng telah menciptakan Aula para dewa untuk alasan lain, untuk sepenuhnya mengendalikan Laut Nanlin. Hanya dengan begitu dia bisa sepenuhnya melindungi kampung halamannya, benua bunga Azure. Apa? Zhao Feng sebenarnya? Ekspresi Secret King Feather Spirit berubah menjadi shock saat dia menatap Zhao Feng. Dia curiga bahwa dia salah dengar.
Bocah ini tahu bahwa aula Kekaisaran Agung pasti akan mengganggu aula para dewa, tapi dia masih memilih untuk tetap tinggal. Kaisar Naga Demigod bingung sekaligus terkejut. Siapa yang akan tetap tinggal dan memilih untuk menghadapi bahaya ketika mereka bisa melarikan diri, terutama ke tempat yang lebih baik? Kun Yun dan Nan Gongseng juga menatap Zhao Feng dengan kaget. Yuan Long terkejut. Dia tidak mengharapkan manusia dari dimensi lemah ini untuk menolak undangan tuannya. Itu sama seperti seorang gelandangan yang menolak makanan kaya. Yuan Long mengungkapkan senyum ejekan. Dari sudut pandangnya, tindakan Zhao Feng sangat bodoh, dan tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya dari itu. Saudara Feng, aku akan menunggumu di alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Yufei menyeka basah dari sudut matanya dan menatap Zhao Feng dalam-dalam. Dia sudah memperkirakan bahwa Zhao Feng akan membuat keputusan ini. Senior, saya sangat menyesal. Junior ini masih harus mengurus beberapa hal di sini. Zhao Feng membungkuk hormat ke arah sesepuh dari ras spiritual ini dan sangat menekankan pada beberapa kata terakhir. Zhao Feng kemudian melihat orang-orang dari aula Kekaisaran Agung setelah mengangkat kepalanya. Keduanya dari ras spiritual dan Zhao Yufei juga langsung melihat Kaisar Naga Demigod dan teman-temannya. Tubuh keempat orang ini dari aula Kekaisaran Agung bergetar, dan keringat dingin mengalir dari dahi mereka saat ketakutan akan kematian menyebar ke seluruh tubuh mereka. Para ahli dari alam Dewa Desolet kuno memandang makhluk bukan dari alam Dewa Desolet kuno sebagai semut dan tidak akan peduli apakah mereka hidup atau tidak. Pada saat ini, dua ahli dari alam Dewa Desolet kuno telah datang untuk Zhao Yufei. Selama Zhao Yufei berbicara, keempat orang ini pasti akan dibunuh. Zhao Feng, jika Anda memiliki apapun yang Anda butuhkan, aula Kekaisaran Agung akan membantu Anda sebanyak yang kami bisa. Kaisar Naga Demigod tersenyum ramah dan berpura-pura memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Feng. Tiga lainnya, bahkan Demigod Tai Chi dan Roh Bulu Raja Suci, yang membenci nyali Zhao Feng, juga mengeluarkan senyuman dan mencoba untuk mendapatkan sisi baik Zhao Feng. HMPH, di langit, Yuan Long mendengus dengan dingin dan mengulurkan lengan kristal putih. Langit dan bumi berguncang saat niat yang menakutkan langsung menguasai ruang di dekatnya. Area di sekitar empat anggota Grand Imperial Hall sepertinya membeku. Bahkan Kaisar Naga Demigod tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak bisa melepaskan sens ilahinya. Dalam sekejap, semua yang ada di dalam tubuh mereka mulai mengkristal. Bahkan ruang itu sendiri mulai mengkristal di sekitar mereka. Jika ini terus berlanjut, semua yang berada dalam jangkauan akan menjadi balok kristal. Kekuatan yang sangat menakutkan, orang ini. Jantung Kaisar Naga Demigod melonjak, dan dia benar-benar terkejut. Orang bernama Yuan Long ini jauh lebih kuat dari dewa sejati Tianfa. Namun, ini wajar, Yuan Long memiliki garis keturunan dari ras spiritual, yang menduduki peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno. Dia adalah anak ajaib yang bersinar bahkan di alam dewa kuno yang sunyi. Sulit membayangkan kultivasi seperti apa yang dimiliki tuannya. Perasaan bahaya hidup dan mati yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya menutupi keempat orang dari aula Kekaisaran Agung. Yuan Long, ayo pergi. Penatua itu dengan samar melihat ke arah mereka seolah-olah dia sedang melihat semut atau setetes air. Dia tidak peduli sama sekali. Zzzz, oke. Yuan Long meletakkan lengannya sambil tertawa. Dimensi yang mengkristal langsung hancur, dan pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Terima kasih karena tidak membunuhku, senior. Kaisar Naga Demigod berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan. Roh Bulu Raja Suci dan Raja Suci berjubah Phoenix telah jatuh ke tanah di samping dua Demigod. Tidak ada tanda-tanda aura apapun dari mereka. Mata Demigod Tai Chi bergetar saat dia melihat dengan kaget pada dua Raja Suci di sampingnya yang telah meninggal. Jika Yuan Long berhenti sesaat kemudian, dia mungkin akan berubah seperti itu juga. Rambut Nan Gongseng dan Kun Yun berdiri saat mereka melihat dua anggota ras spiritual dengan ketakutan dan rasa hormat. Di langit, tubuh sesepuh mengungkapkan cahaya ilahi yang menyilaukan yang menutupi Yuan Long dan Zhao Yufei. Gangguan samar datang dari pusat semesta penggemar. Gelombang spasial yang unik muncul di sekitar ketiganya. Saudara Feng, lakukan apa yang perlu kamu lakukan dengan cepat. Zhao Yufei menggigit bibirnya, dan bulu matanya berkibar saat matanya menjadi berair. Sosok ketiganya mulai memudar dengan gelombang unik ruang sampai mereka benar-benar menghilang. Langit dan bumi mulai tenang setelah para ahli dari alam dewa kuno yang sunyi dan Zhao Yufei pergi.
Ayo pergi, Kaisar Naga Demigod berkata dengan nada yang dalam sebelum mengambil tubuh kedua Raja Suci dan meninggalkan aula para dewa. Demigod Tai Chi memelototi Zhao Feng sebelum berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang ke langit. Mereka bisa kembali sekarang. Zhao Feng mengirim pesan kepada Bi Qingyu. Untungnya, dia telah memberitahu anggota aula dewa lainnya untuk mundur sebelum para ahli alam dewa kuno yang sunyi tiba. Jika tidak, anggota dengan kultivasi yang lebih rendah mungkin telah dihancurkan oleh aura dua dewa sejati. Aula para dewa kembali normal sehari kemudian, dan berita tentang kejadian ini dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti agung Gunlord. Para demigod dari aula Kekaisaran Agung yang telah pergi ke aula dewa kembali dengan luka berat, termasuk Kaisar Naga Demigod. Roh bulu Raja Suci dan kebenaran Raja Suci Phoenix telah mati. Hasil ini mengejutkan seluruh dinasti agung Gunlord. Tak satu pun dari kekuatan dalam dinasti penguasa meragukan kebenaran ini, tapi kemudian berita lain segera menyebar juga. Ahli ras spiritual dari alam dewa kuno yang sunyi telah muncul di aula dewa dan membawa Zhao Yufei pergi. Sebelum mereka pergi, mereka melukai para demigod dengan parah dan membunuh dua Raja Suci dari aula Kekaisaran Agung. Berita ini benar-benar mengejutkan dinasti penguasa. Hanya dalam waktu beberapa tahun yang singkat, lebih banyak ahli dari Realm of Desolate Realm of Gods telah muncul. Ini membuat semua demigod di zona benua menjadi lebih gila tentang menerobos ke alam ilahi surgawi. Bi Qingyu, cepat latih semua murid berbakat ke alam cahaya mistik dan fokuskan semua pada mereka. Zhao Feng mengirim pesan kepada Bi Qingyu. Dia kemudian mengambil beberapa kristal dewa di bawah standar, sumber daya dari alam mimpi kuno, dan barang-barang lainnya, lalu menyerahkannya kepada Bi Qingyu. Aula Kekaisaran Agung seharusnya tidak mengambil tindakan apapun untuk sementara waktu. Zhao Feng menebak dalam hatinya saat dia memasuki pengasingan di dunia tata ruang berkabut. Para ahli dari alam Dewa Desolate kuno telah menguatkannya juga. Zhao Feng ingin pergi ke alam Dewa Desolate kuno yang legendaris dan melihat seperti apa tempat itu. Dia ingin menyaksikan 10.000 ras kuno dan melihat 8 mata Dewa Agung yang legendaris. Aku harus berusaha lebih keras atau Yufei akan menjadi terlalu jauh dariku. Zhao Feng tersenyum tak berdaya. Garis keturunan Zhao Yufei akan menjadi lebih murni setelah pergi ke ras spiritual kuno di alam dewa kuno yang sunyi. Pada titik itu, kecepatan kultivasi ras spiritual akan ditampilkan sepenuhnya, dan dengan bakat Zhao Yufei, setidaknya dia bisa menjadi dewa peringkat 3. Kekuatan kuat petir kesengsaraan dewa terpancar dari tubuh jiwa petir Zhao Feng. Derak petir putih yang tak terhitung jumlahnya meraung di tubuh petir suci Zhao Feng dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini, fokus utama Zhao Feng adalah menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dewa untuk memperbaiki tubuh petir suci. Tentu saja, saat memperbaiki tubuh petir suci dengan petir kesengsaraan dewa, Zhao Feng masih menggunakan banyak pikiran untuk mengolah aspek lain. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mulai beristirahat sebentar. Dia memakan banyak sumber daya berharga untuk memulihkan lukanya, tetapi dia tidak pernah berhenti berkultivasi. Saat beristirahat, dia mengubah fokusnya untuk memahami maksud yang berbeda. Suara mendesing. 3 buah anggur muncul di hadapan Zhao Feng, dan niat tebal menutupi Zhao Feng. Setiap kali pemahamannya tentang inten mencapai kemacetan, Zhao Feng mengalihkan fokusnya kembali untuk menyempurnakan tubuh petir suci. Karena dia telah berulang kali menggunakan berbagai sumber dayanya, efeknya mulai melemah. Jadi Zhao Feng juga kadang-kadang memasuki alam mimpi kuno dan terus mencari-cari. Dia akan menambah jumlah hewan peliharaan spiritualnya dan memperluas wilayahnya. Rumput halus neraka petir langit, batu kristal tanah rawa jahat, bambu giok angin langit. Bahkan sumber daya yang lebih berharga dari alam mimpi kuno melayang di depan Zhao Feng. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen teknik petir angin dan tubuh petir suci kun emas untuk menyerap energi dari tumbuhan ini. Zhao Feng menghabiskan 1 tahun dalam pengasingan. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng tidak berpikir untuk meningkatkan kultivasinya, dia memilih untuk mengkonsolidasikannya. Suatu hari, Zhao Feng memasuki dimensi mata dewa dan bersiap untuk menduplikasi beberapa sumber daya kuno yang dia butuhkan. Zhao Feng, saya ingin berbicara dengan Anda. Pada saat ini, naga ular penghancuran hitam berbicara dari sudut dalam dimensi. Bab 1139 menjinakkan naga ular penghancuran hitam. Zhao Feng, saya ingin berbicara dengan Anda. Pada saat ini, naga ular penghancuran hitam berbicara dari sudut dalam dimensi.
Kesadaran Zhao Feng berhenti sedikit saat dia melihat naga ular penghancuran hitam. Selama setahun terakhir, Zhao Feng tidak terlalu sering mencoba menggunakan segel hati gelap. Dia hanya memukul naga ular penghancur hitam setiap kali dia memasuki dimensi mata dewa. Kamu bersedia menjadi tungganganku sekarang? Zhao Feng bertanya. Mendengar kata "Stit", ekspresi Black Destruction Serpent Dragon langsung menjadi jelek dan mematikan. Saya memiliki persyaratan saya. Naga ular penghancuran hitam berjuang untuk sementara waktu sebelum menghela nafas dan berbicara dengan nada yang sangat terhina. Saya bersedia melayani Anda, tetapi Anda harus menyediakan sumber daya dalam jumlah besar untuk membantu saya memulihkan kekuatan puncak saya dan tidak dengan sengaja membahayakan hidup saya. Naga ular penghancuran hitam memberitahu Zhao Feng persyaratannya, dan khawatir Zhao Feng tidak akan setuju. Kemampuan pemulihannya terbatas ketika terjebak dalam dimensi ini, dan Zhao Feng akan dapat dengan mudah membunuhnya setelah kekuatannya meningkat ke tingkat tertentu. Bagaimanapun, Zhao Feng awalnya berencana membunuh naga ular penghancuran hitam dan hanya memiliki gagasan untuk memperbudaknya setelah menyadari bahwa dia tidak dapat membunuhnya. Sekarang naga ular penghancuran hitam telah menyaksikan rahasia Zhao Feng, ia tahu kemungkinan Zhao Feng dapat membunuhnya sangat tinggi. Karena Zhao Feng tidak mencoba memperbudaknya baru-baru ini, sangat khawatir dan berpikir bahwa Zhao Feng telah memutuskan untuk membunuhnya. Selain itu, persyaratan Black Destruction Serpent Dragon tidak sederhana. Karena memiliki sedikit garis keturunan ras naga penghancuran, semua aspek dan kemampuannya sangat tinggi. Sejumlah besar sumber daya akan dibutuhkan untuk memulihkan kekuatannya atau naga ular penghancuran hitam akan menjadi dewa sejati lagi sejak lama, dan tidak ada seorang pun di zona benua yang akan menjadi tandingannya. Semua kekayaan dewa mungkin tidak cukup bagimu untuk memulihkan kekuatan puncakmu. Zhao Feng memutar matanya ke Black Destruction Serpent Dragon. Itu pasti memiliki mimpi yang tinggi. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon akan lebih berguna bagi Zhao Feng, semakin kuat itu, Black Destruction Serpent Dragon adalah dewa sejati yang kuat di puncaknya. Jika kekuatan Black Destruction Serpent Dragon melampaui Zhao Feng terlalu banyak, itu pasti bisa melarikan diri dari kendali Zhao Feng. Tidak peduli apa, kultivasi saya tidak bisa lebih rendah dari Anda. Naga ular penghancuran hitam mundur selangkah. Dari sudut pandang Black Destruction Serpent Dragon, karena Zhao Feng mungkin memiliki mata dewa ke-9, dia mungkin akan menghadapi banyak masalah di masa depan. Zhao Feng pasti ingin membantu memulihkan kekuatan Black Destruction Serpent Dragon karena bahaya di depan. Selain itu, jika mata Zhao Feng benar-benar memiliki potensi untuk menjadi mata dewa ke-9, maka naga ular penghancuran hitam tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, itu akan bersedia melayani Zhao Feng untuk selama-lamanya. Itu lebih baik. Zhao Feng segera setuju. Apa gunanya memiliki naga ular penghancuran hitam jika budidayanya lebih rendah darinya? Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan menandatangani kontrak darah. Setelah menandatangani kontrak darah, Zhao Feng juga memaksa naga ular penghancur hitam untuk membiarkannya mencetak segel jantung gelap. Suara mendesing. Zhao Feng merilis Black Destruction Serpent Dragon. Pada saat ini, naga ular penghancuran hitam hanya memiliki aura dewa suci yang normal, dan luka-lukanya parah. Tingkatkan kultivasi Anda ke tingkat Raja Suci dulu. Zhao Feng memberikan beberapa sumber daya di dunia tata ruang berkabut kepada naga ular penghancuran hitam. Terima kasih Tuan, kata Black Destruction Serpent Dragon dengan nada aneh. Tuan, kapan kita akan pergi ke alam dewa kuno yang sunyi? Tanya naga ular penghancuran hitam sebelum pergi. Saat aku menjadi dewa, tentu saja. Zhao Feng berhenti sebelum berkata tanpa berkata-kata. Dengan kemampuan Zhao Feng, dia bisa mencoba menerobos ke alam ilahi surgawi dalam waktu 20 tahun dan kemudian memasuki alam dewa desolat kuno. Jika dia ingin meminimalkan risiko dan mengkonsolidasikan kekuatannya, mungkin dibutuhkan waktu 30 tahun. Tuan, mengapa Anda tidak menerobos ke alam ilahi surgawi setelah memasuki alam dewa desolat kuno? Naga ular penghancuran hitam bertanya dengan rasa ingin tahu. Pusat Fun Universe adalah asal mula segala sesuatu, benda fisik, benda jiwa, ilusi, dan banyak lagi. Kemungkinan menerobos ke alam ilahi surgawi lebih tinggi, dan seseorang akan memiliki lebih banyak potensi. Seseorang dapat mencapai alam dewa kuno yang sunyi tanpa menerobos ke alam ilahi surgawi dan tanpa bergantung pada kekuatan luar. Zhao Feng kaget. Meskipun dia tidak percaya, naga ular penghancuran hitam mungkin memang memiliki beberapa metode khusus. Orang lain mungkin tidak.
tetapi guru pasti bisa. Naga ular penghancuran hitam mengungkapkan senyum yang dalam dan berbicara dengan nada tertentu. Bisakah guru merasakan keberadaan alam dewa kuno yang sunyi? Tanya naga ular penghancuran hitam. Ekspresi Zhao Feng sedikit suram. Dia memang merasakan tempat misterius yang terhubung dengan jiwanya baru-baru ini, tetapi hubungannya sangat kabur. Bagaimana Black Destruction Serpent Dragon mengetahui hal ini? Tuan, kau harus tahu bahwa hal penting dalam mencapai alam dewa kuno yang sunyi adalah aura asal-usul Desolate kuno. Seseorang hanya akan bisa mendapatkan aura ini ketika mengalami kesengsaraan petir dewa sejati. Hanya dengan begitu seseorang dapat merasakan keberadaan alam dewa kuno yang sunyi dan memasukinya. Naga ular penghancuran hitam memiliki ekspresi yang sedikit sombong seperti yang dijelaskan kepada Zhao Feng. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu menerobos ke alam ilahi surgawi. Selama seseorang memiliki cukup aura Ancient Desolate Origin, mereka dapat memasuki Ancient Desolate Realm of Gods. Namun, dimensi ini terlalu lemah, jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan aura Ancient Desolate Origin untuk makhluk di sini adalah True God Lightning Tribulation, kata Black Destruction Serpent Dragon dengan bangga. Jika seseorang berada di dimensi yang lebih dekat dengan alam dewa Desolate kuno, mereka akan dapat menyerap aura asal Desolate kuno yang memancar dari alam dewa Desolate kuno dan pergi ke sana sebelum menerobos ke alam ilahi surgawi. Ini akan meningkatkan peluang mereka untuk menerobos ke alam ilahi surgawi di masa depan, dan mereka bahkan bisa melampaui dewa peringkat 1 ketika mereka menerobos. Itu mungkin? Zhao Feng terkejut, tapi itu logika yang sangat sederhana. Semua orang di zona benua telah membentuk gagasan bahwa hanya mereka yang menerobos ke alam ilahi surgawi yang dapat memasuki alam dewa Desolate kuno. Tetapi itu hanya karena dimensi ini terlalu rendah dan makhluk di sini terlalu lemah. Tubuh guru seharusnya sudah mengandung banyak aura dari asal-usul Desolate kuno, kan? Naga ular penghancuran hitam telah melihat Zhao Feng menduplikasi banyak sumber daya berharga dari era kuno ketika berada di dimensi mata dewa. Sebagian besar sumber daya ini berisi gumpalan aura Ancient Desolate Origin, jadi Black Destruction Serpent Dragon yakin bahwa tubuh Zhao Feng sudah mengandung aura Ancient Desolate Origin yang tebal. Setelah menjelaskan semuanya, naga ular penghancuran hitam terbang ke samping dan menggunakan sumber daya yang diberikan Zhao Feng untuk memulihkan kekuatannya. Pada kenyataannya, alasan utama naga ular penghancuran hitam telah tinggal di dimensi lemah begitu lama adalah karena ia ingin menghancurkan dimensi ini dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Sekarang itu tidak dapat menghancurkan dimensi ini, akan lebih baik untuk mengikuti Zhao Feng dan pergi ke alam dewa Desolate kuno sesegera mungkin. Itulah sebabnya ia memberitahu Zhao Feng semua informasi itu. Zhao Feng masih shock. Ini artinya aku bisa pergi ke alam dewa kuno yang sunyi begitu semuanya beres di sini. Zhao Feng sangat bersemangat. Seperti demigod lain dari zona benua, Zhao Feng juga ingin memasuki alam dewa kuno yang sunyi. Tetapi karena dia masih memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan di sini, dia menolak yang lebih tua dari ras spiritual. Guru, saya perlu memperingatkan Anda, jika Anda ingin memasuki alam dewa Desolate kuno, keadaan keberadaan Anda setidaknya harus setingkat demigod. Naga ular penghancuran hitam tiba-tiba teringat sesuatu dan menambahkan. Karena tempat ini sangat jauh dari alam dewa Desolate kuno, jika keadaan keberadaan seseorang terlalu lemah, mereka tidak akan mampu menahan tekanan gelombang spasial yang diperlukan untuk melakukan perjalanan ke sana. Naga ular penghancuran hitam telah melupakan hal ini sebelumnya. Jika keadaan keberadaan Zhao Feng terlalu lemah dan dia tidak dapat menahan tekanan melewati ruang angkasa, Zhao Feng akan mati dalam perjalanan ke alam dewa kuno yang desolate. Pada titik itu, naga ular penghancuran hitam akan mati juga. Status keberadaan, mata Zhao Feng berbinar. Sekarang tubuh petir suci kun emasnya telah terkonsolidasi di puncak level 6, itu bisa mencapai batas absolut dari level 6 setiap saat. Tingkat ketujuh dari tubuh petir suci kun emas sesuai dengan tingkat di atas para demigod. Masih ada sedikit jarak yang tersisa sampai level 7 dari tubuh petir suci. Dalam periode waktu ini, saya bisa menyelesaikan semuanya. Mulut Zhao Feng melengkung ke atas saat dia mulai menjadi sedikit tidak sabar. Untungnya, dia telah mementingkan penguatan tubuh sejak lama. Biking Yu, bagaimana kekuatan keseluruhan dari Aula Dewa? Zhao Feng bertanya langsung. Selain Kun Yun, Nan Gongseng, dan Master, Aula para Dewa akan menjadi kekuatan bintang 3,5, tetapi jika seseorang menambahkan kekuatan dalam aliansi dengan Aula para Dewa, maka keseluruhan kekuatan akan meningkat satu tingkat lagi.
Bi Qingyu melapor dengan jujur, dan Zhao Feng mulai berpikir. Setelah mengambil alih Istana Sembilan Kegelapan dan membentuk aliansi dengan keluarga Tai, sudut layar hitam, keluarga Ji, dan lainnya, Aula Dewa dapat dianggap sebagai kekuatan bintang 4. Tetapi karena pasukan sekutu ini masih merupakan kekuatan lain, mereka tidak harus melayani Aula para dewa dengan segenap hati mereka. Terus kembangkan dan kumpulkan lebih banyak penguasa suci, Zhao Feng berkata sebelum memasuki pengasingan sekali lagi. Pada kenyataannya, perluasan Aula Dewa selama setahun terakhir telah mengejutkan semua orang. Tetapi tidak ada kekuatan dalam dinasti penguasa yang menghentikan Aula Dewa. Bahkan Aula Kekaisaran Agung tetap diam. Karena itu masalahnya, Zhao Feng tidak peduli dan terus berkembang. Situasi yang sempurna adalah Hall of Gods untuk menguasai seluruh zona benua. Zhao Feng, Zhao Wan, kucing kecil pencuri, dan naga ular penghancuran hitam masing-masing mengambil tempat mereka sendiri di dalam dunia tata ruang berkabut dan menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka. Dalam waktu setengah tahun, Zhao Feng menyadari bahwa sumber dayanya tidak cukup. Setahun kemudian, Zhao Feng menyadari bahwa sumber dayanya tidak cukup bahkan dengan bantuan kemampuan duplikasi mata kirinya. Zhao Feng memandang naga ular penghancuran hitam tanpa berkata-kata. Dia tidak berpikir bahwa naga ular penghancuran hitam akan membutuhkan begitu banyak sumber daya untuk pulih. Guru, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Meskipun aku menggunakan banyak sumber daya ini, aku hanyalah dewa suci tahap akhir. Naga ular penghancuran hitam memberikan ekspresi seolah-olah situasinya tidak penting baginya. Karena tidak ada cukup sumber daya, Zhao Feng harus menggunakan waktunya yang berharga untuk menemukan lebih banyak sumber daya di alam mimpi kuno. Zhao Feng juga perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk melatih dan memelihara hewan peliharaannya. Dia hanya akan bisa mendapatkan sumber daya yang lebih berharga jika mereka lebih kuat. Suatu hari, di dalam Misty Spatial World, sosok kuning tua Zhao Feng yang tertutup petir tiba-tiba tumbuh sedikit lebih tinggi saat domain petir kekuatan fisik yang menakutkan menyebar. Batas absolut level 6 tubuh petir suci. Zhao Feng membuka matanya dan menghela napas. Di sudut lain, kemajuan Zhao Wan dalam tubuh petir suci kun emas berjalan dengan kecepatan cahaya karena dia memiliki pengalaman Zhao Feng. Tuan, saya telah pulih ke tingkat Raja Suci sekarang, kata Black Destruction Serpent Dragon dengan senang hati. Itu tidak menyangka bisa pulih dari luka berat seperti itu kembali ke level Raja Suci hanya dalam 2 tahun. Pada saat yang sama, naga ular penghancuran hitam bisa merasakan betapa tak terukurnya Zhao Feng. Zhao Feng telah berkultivasi di dunia tata ruang berkabut seperti itu, tetapi dia kadang-kadang mengeluarkan harta tak tertandingi yang bahkan akan menyebabkan ahli demigod menjadi serakah. Tepat pada saat ini, Bi Qingyu mengirim pesan. Tuan, tampaknya Kaisar Naga Demigod telah memulai terobosannya ke alam ilahi surgawi. Bi Qingyu memasang ekspresi serius. Zhao Feng selalu berhubungan dengan Bi Qingyu saat dia dalam pengasingan, tetapi berita yang dikirim Bi Qingyu kali ini membuat ekspresi Zhao Feng berubah. Bab 1140 Kedatangan Tianfa. Kaisar Naga Demigod mencoba menerobos ke alam surgawi ilahi. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa Aula Kekaisaran Agung akan mengambil tindakan terhadap Aula Dewa di masa depan. Tetapi Kaisar Naga Demigod sudah bersiap untuk menerobos ke alam ilahi surgawi dan pergi ke alam dewa kuno yang sunyi. Meskipun Zhao Feng tidak tahu mengapa Aula Kekaisaran Agung dapat menahannya begitu lama, itu berarti Aula para dewa tidak memiliki rintangan untuk menghentikan mereka lagi. Mereka bisa berkembang sesuai keinginan dan bahkan menyelesaikan tujuan Zhao Feng, memerintah dinasti Agung Gunlord. Zhao Feng merasa jauh lebih santai setelah mengetahui berita ini. Dia memberikan beberapa sumber daya untuk Bi Qingyu sebelum melanjutkan pengasingannya. Dalam dimensi mata dewanya, bola emas misterius itu menduplikasi beberapa sumber daya elemen tanah kuno. Kekuatan petir kesengsaraan dewa dalam tubuh jiwa petir Zhao Feng menyempurnakan tubuh petir sucinya. Pada saat ini, ketahanan tubuh petir suci melawan kekuatan petir kesengsaraan dewa sangat tinggi. Dia bisa bertahan dalam waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh melawan kekuatan petir kesengsaraan dewa. Sekarang tubuh suci petirku telah mencapai batas level 6, itu sebanding dengan batas alam cahaya mistik. Serangan dari siapapun di bawah demigod tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Zhao Feng tersenyum percaya diri.
Karena serangan dari siapapun di bawah demigod tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada Zhao Feng, Zhao Feng mampu melawan demigod normal hanya dengan tubuh fisiknya saja. Segera setelah tubuh petir suci kun emasnya mencapai level 7, status keberadaannya akan mencapai level demigod. Tidak akan banyak yang bisa menandinginya di zona benua pada saat itu. Namun, ini juga berarti akan ada sedikit ruang untuk perbaikan di zona benua karena dia tidak punya tujuan lagi di sini. Inilah mengapa Zhao Feng sangat ingin memasuki alam Dewa Desolet kuno. Terlepas dari penguatan dramatis di tubuh petir suci, aspek lain Zhao Feng juga menjadi lebih kuat setelah 2 tahun pengasingan. Jari mengamuk petir angin telah dilatih sampai ke puncak, dan jari telunjuknya telah bergabung dengan 30% dari kekuatan darah dewa. Zhao Feng sangat menantikan untuk melihat betapa kuatnya jari mengamuk petir angin ketika dia menggunakannya dengan jari telunjuknya. Teknik pembentukan ilahi adalah keterampilan lain yang sangat penting bagi Zhao Feng. Dia telah mengolahnya ke tingkat yang tinggi juga, dan kekuatan ilahi yang dia simpan di dalam tubuhnya memungkinkan dia untuk menggunakan segel dewa kuno hampir 20 kali. Dengan bantuan buah anggur, pemahaman Zhao Feng cukup tinggi sehingga dia bisa mencoba menerobos untuk menjadi Raja Suci, tetapi dia telah menekan ini. Menurut apa yang dikatakan naga ular penghancuran hitam, jika seseorang memasuki alam Dewa Desolet kuno sebelumnya dan berkultivasi di sana, mereka akan menghasilkan hasil yang lebih baik saat menerobos. Jadi Zhao Feng ingin menjadi Raja Suci setelah memasuki alam dewa kuno yang sunyi. 2 tahun pengasingan telah menghabiskan sumber daya yang sangat besar, tetapi hasilnya sepadan. Zhao Feng memperkirakan bahwa kekayaan yang dia habiskan dalam 2 tahun terakhir telah melebihi kekayaan seluruh aula Kekaisaran Agung. Naga ular penghancur hitam telah pulih ke tingkat Raja Suci, dan kekuatan bertarungnya lebih besar dari demigod normal. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng tidak memiliki banyak sumber daya saat ini, dia akan terus memberikan sumber daya naga ular penghancuran hitam. Zhao Wan telah mengkonsolidasikan kultivasinya dan bisa menjadi Raja Suci kapan saja. Zhao Feng tidak begitu memahami situasi kucing pencuri kecil itu. Budidaya kucing kecil pencuri selalu rendah. Itu hanya karena fakta bahwa itu mengkhususkan diri dalam dao pembunuhan, memiliki senjata yang sangat kuat, dan niat yang mendalam yang dapat membantu dalam pertarungan melawan Raja Suci atau demigod. Dalam pertarungan langsung, kucing pencuri kecil itu bahkan mungkin bukan tandingan Raja Suci yang normal. Setelah 2 tahun berkultivasi, Zhao Feng tidak bisa lagi melihat budidaya kucing pencuri kecil itu, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Kucing kecil pencuri itu selalu terlalu misterius. Kucing ini, naga ular penghancuran hitam memandang kucing kecil pencuri itu dengan sedikit kecemburuan dan kebencian. Jika bukan karena kucing ini, naga ular penghancuran hitam tidak akan dikalahkan dan ditangkap oleh Zhao Feng. Namun, bahkan dengan pengetahuan Black Destruction Serpent Dragon, ia tidak dapat melihat apapun mengenai sejarah kucing pencuri kecil itu. Budidaya kucing kecil pencuri sangat rendah, tetapi ia memiliki kekuatan ilahi dan senjata ilahi. Tidak baik, Zhao Feng, bahaya mendekat. Naga ular penghancuran hitam tiba-tiba berkata pada saat ini. Tiba-tiba merasakan aura kuno yang kuat dengan cepat mendekati tempat ini. Bahaya. Zhao Feng tidak terlalu mempercayainya. Tidak banyak orang di zona benua yang dapat menyebabkan kerusakan pada aula dewa pada saat ini, dan hampir tidak mungkin bagi mereka yang bisa datang ke aula dewa untuk mengambil tindakan terhadap Zhao Feng. Namun, Zhao Feng meninggalkan dunia tata ruang berkabut dengan setengah ragu setelah melihat ekspresi terkejut Black Destruction Serpent Dragon. Suara mendesing. Zhao Feng muncul di aula rahasia di halaman terlarang. Divine Sense Zhao Feng mengamati sekeliling saat dia mengaktifkan mata spiritual Lord-nya juga. Ini adalah rasa ilahi. Zhao Feng tidak merasakan apa-apa, tetapi mata spiritual Lord-nya menangkap pemandangan sinar ungu gelap. Zhao Feng, serahkan hidupmu padaku, sos ini berkata dengan jijik setelah melihat Zhao Feng muncul. Aura kuno yang menakutkan menyebar dari tubuhnya dan mengguncang seluruh Hall of Gods. Siapa yang berani datang ke aula para dewa? Beberapa aura tingkat dewa suci yang kuat langsung naik dari aula para dewa. Turun. Zhao Feng meraung pada para ahli dewa suci dari aula dewa ini untuk mundur. Zhao Feng memiliki ekspresi muram saat tatapannya terkunci pada cahaya ungu hitam. Meskipun Zhao Feng tidak mengenali orang ini, dia merasakan sensasi yang akrab dari jiwa lawan. Dewa sejati Tianfa, ekspresi Zhao Feng berubah menjadi shock. Orang ini adalah dewa sejati Tianfa.
Dia benar-benar berhasil bertahan dari kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan langit dan bumi di dalam mayat dewa. Zhao Feng tidak lagi terkejut bagaimana dia bisa memasuki aula dewa tanpa sadar. Hahaha, aku yakin kamu tidak mengira aku masih hidup. Hari ini, aku akan mengambil hidupmu. Dewa sejati Tianfa tertawa terbahak-bahak dalam penampilan barunya saat dia memandang Zhao Feng dengan mata mematikan. Jika bukan karena penampilan Zhao Feng, teknik rahasia yang menggabungkan kekuatan keturunan mata dewa tidak akan berubah, dan dia tidak akan dikalahkan. Meskipun dia sibuk memulihkan luka-lukanya di zona benua, dia telah mendengar tentang catatan pertempuran Zhao Feng. Namun, jika dia masih berani datang, itu berarti dia percaya diri. Aku memang tidak mengira kamu masih hidup, tapi aku tidak keberatan membunuhmu lagi. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Melalui pemeriksaan mata spiritual Tuhannya, dia menyadari bahwa dewa sejati Tianfan telah pulih ke tingkat Raja Suci, dan karena dia memiliki kekuatan ilahi, dia akan dianggap sebagai dewa. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, kekuatan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis karena banyaknya sumber daya yang telah dia gunakan. Tangannya mulai terasa gatal, Zhao Feng ingin bertarung dan menguji kekuatan penuhnya. Kun Yun, Nan Gongseng, tinggallah di aula para dewa. Zhao Feng mengirim pesan. Sepasang sayap petir merah terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Cahaya keemasan merah menyala saat Zhao Feng meninggalkan aula dewa dan menghilang ke langit. Suara mendesing. Dewa sejati Tianfan mengejar Zhao Feng. Apakah kamu tahu seberapa tinggi surga dan seberapa dalam bumi? Bahkan jika senjata ilahi saya dihancurkan, membunuh Anda sangatlah sederhana. Dewa sejati Tianfan tidak bisa membantu tetapi mengejek tindakan Zhao Feng. Dengan bakatnya, tidak banyak yang cocok dengannya bahkan di aula jiwa kuno, dan sekarang makhluk lemah dari dimensi rendahan ingin melawannya hanya dengan budidaya dewa suci tahap akhir? Lelucon apa? Suara mendesing. Tombak emas dengan kepala naga hitam muncul di tangan dewa sejati Tianfa. Ini hanyalah senjata puncak kelas surga karena dewa sejati Tianfa tidak dapat menemukan senjata ilahi di zona benua. Kembali ke sini, dewa sejati Tianfa melambaikan tombak emas berkepala naga hitam. Kepala naga hitam meraung saat menyerbu ke arah Zhao Feng. Dengan tingkat pemahaman dewa sejati Tianfa, pukulan biasa ini dapat melukai para dewa dan membunuh Raja Suci. Zhao Feng tiba-tiba menghentikan sosoknya dan mengaktifkan tubuh petir suci saat dia melepaskan pukulan kuat. Dua gelombang kekuatan yang menakutkan bentrok di udara. Serangan dewa sejati Tianfa diblokir. Sebagian dari kekuatan yang tersisa mendarat di tubuh Zhao Feng tetapi tidak menyebabkan kerusakan. Namun, sebuah kawah raksasa tercipta di pegunungan di bawahnya ketika gumpalan kekuatan yang tersisa menyentuhnya. Ini juga alasan mengapa Zhao Feng meninggalkan aula para dewa. Kekuatannya. Dewa sejati Tianfa langsung merasa ada yang tidak beres begitu mereka saling bertukar pukulan. Meskipun kekuatannya telah berkurang secara dramatis dan dia tidak memiliki senjata ilahi, ahli alam cahaya mistik tahap akhir akan merasa sulit untuk memblokir bahkan pukulan acuh tak acuh darinya. Petir kesengsaraan dewa dalam tubuh petir suci saya telah meningkat, dan itu berisi kekuatan penghancur melawan semua serangan. Ini adalah pertempuran pertama Zhao Feng setelah memasuki pengasingan 2 tahun lalu, dan kekuatan tubuh suci petir kesengsaraan dewa mengejutkannya. Bocah, dari kelihatannya, kamu mendapatkan banyak hal di mayat dewa. Keserakahan melintas di mata dewa sejati Tianfa. Bagaimana bisa para penguasa suci tahap akhir yang normal memiliki kekuatan seperti itu? Zhao Feng pasti memiliki kekayaan yang menantang surga di dalam mayat dewa. Meskipun Tianfa adalah dewa sejati tingkat 3 sebelumnya, bahkan dia sangat menginginkan sumber daya dari mayat dewa. Lagi pula, ketika Tuan Wu Heng masih hidup, dia adalah eksistensi yang menantang surga yang hanya bisa dia hormati. Dewa sejati Tianfa menggabungkan kekuatan ilahi ke dalam tombak. Karena senjata itu hanya puncak kelas surga, itu tidak dapat menahan kekuatan ilahi dewa sejati Tianfa dan langsung mulai bergetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dewa sejati Tianfa langsung melambaikan tombak di tangannya dan melepaskan beberapa naga hitam. Di sisi lain, Zhao Feng mengedarkan api petir angin. Telapak petir suci yang menghancurkan langit, telapak penghancur. Tubuh Zhao Feng melepaskan petir merah cemerlang. Setelah bergabung dengan kekuatan tubuh suci, dia dengan cepat menyodorkan beberapa telapak tangan. Telapak petir merah besar hancur ke depan seperti gunung. Ledakan, peng, bam. Dua serangan menakutkan itu langsung bentrok.
Kali ini, mereka setara satu sama lain. Teknik telapak tangan bocah ini. Ekspresi dewa sejati Tianfa menjadi suram. Dia tidak memiliki keuntungan bahkan setelah bertukar 2 pukulan dengan Zhao Feng, yang sangat memalukan baginya. Tombak penghancur naga 9 surga. Ekspresi dewa sejati Tianfa menjadi dingin saat dia melambaikan tombak di tangannya dan menyerang Zhao Feng. Sebuah niat yang dalam mengelilingi tubuhnya. Ini adalah teknik pertempuran yang melampaui tingkat surga. Zhao Feng tahu bahwa keterampilan dewa sejati Tianfa yang digunakan pasti telah melampaui tingkat surga dari niat yang sangat besar. Namun, Zhao Feng tidak tahu bagaimana teknik diberi peringkat di atas tingkat surga. Kekuatan ilahi garis keturunan kuno yang menakutkan menyebar dari jari telunjuk Zhao Feng. Setelah menyerap 30% dari darah dewa, Zhao Feng ingin melihat seberapa kuatnya ketika menggunakan jari mengamuk petir angin. Melepaskan jari dewa, Intent of Wind Lightning yang kuat dan mendominasi muncul di sekitar tubuh Zhao Feng. Zhao Feng mengedarkan teknik jari yang kuat dan bentrok dengan teknik dewa sejati Tianfa. Saat ini, hanya gumpalan sisa kekuatan dari bentrokan keduanya yang bisa menghancurkan kekuatan bintang 3 yang normal. Aura garis keturunan ini milik Tuan Wu Heng. Ekspresi dewa sejati Tianfa berubah menjadi syok saat dia melihat jari ungu dan emas Zhao Feng yang memancarkan aura sunyi yang menakutkan.